Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar tentang TWK, Pancasila. Oke, kita langsung saja soal nomor 1. Terciptanya suasana hidup rukun dan damai dalam sebuah bangsa yang merdeka merupakan sebuah cita-cita yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Menjaga toleransi adalah hal yang paling utama dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga diwajibkan setiap warga negara memahami prinsip dasar kebinekaan. Di bawah ini menunjukkan tindakan mengamalkan nilai toleransi oleh warga negara. Nah, yang A, membangun perekonomian secara merata di seluruh penjuru negeri. Kalau masalah perekonomian, ini mengarah ke pemerintahan. Masalah pemerintahan, bagaimana membangun perekonomian ke daerah-daerah. Nah, ini urusannya pemerintah. Tetapi di soal itu, kuncinya adalah toleransi oleh warga. Jadi warganya yang bertoleransi. Jadi yang berinteraksi itu warga. Fokusnya ke warga negara. Yang B, menciptakan suasana yang demokratis yang berkeadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada kehidupan sehari-hari. Berarti kan warga negara. Perilaku warga negara. Karena ada kata kuncinya kehidupan sehari-hari. Oke, kita baca dulu yang lain. Tidak memihak satu kelompok tertentu secara berlebihan yang dapat menciptakan konflik. Ini politik. Bisa masuk ke politik ya. Nah, ini memihak suatu kelompok tertentu. Ini bisa ngarah ke pemerintah ini. Kan dalam kelompok organisasi, berarti kan memihak pada sesuatu kan. Nanti bisa terjadi konflik. D, memerlukan hukum adat untuk masing-masing warga negara sesuai dengan suku dan kebudayaan dengan tetap berlandas pada Pancasila. Kuncinya hukum adat dan Pancasila. Pancasila itu ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Kalau praksis itu kan implementasi. Nah, itu bisalah dari oleh warga, itu bisalah diaplikasikan warga, berhubungan dengan warga, maksudnya berhubungan dengan warga negara itu masih bisa yang praksi. Tetapi yang nilai instrumental itu kan masalah undang-undang. Nah, itu ada urusannya dengan pemerintah. Jadi ini yang D ini kurang pas. Yang E, menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara. Ini urusannya pemerintah. Bagaimana kita bisa menjunjung tinggi persamaan hak. Nah, haknya para masyarakat. Nah, itu kan haknya mereka. Menjunjung tinggi itu kan bagiannya pemerintah. Kalau kewajibannya setiap warga negara, oke lah kewajibannya. Tapi haknya ini. Kewajiban setiap warga negara, oke. Warga negara. Tapi haknya setiap warga negara. Berarti dari pemerintah ke warga negara. Berarti ini pemerintah. Jadi mengamalkan nilai toleransi oleh warga. Jadi warga yang bisa mengamalkan toleransi itu opsi yang mana? Nah, pemerintah, warga, pemerintah. Nah, di sini yang warga itu adalah yang B. Menciptakan suasana yang demokratis yang berkeadilan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 2. Berikut ini merupakan salah satu contoh norma yang berlaku pada masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah, kuncinya adalah norma mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Norma itu adalah aturan perilaku yang ada di dalam masyarakat. Bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Kalau undang-undang itu kan tertulis. Kalau norma ini ya baik, dikatakan baik dan buruknya oleh masyarakat, itu adalah norma. Menjudge itu baik dan jelek di lingkungan masyarakat itu adalah norma. Jadi norma mewujudkan
keadilan dalam masyarakat, keadilan. Yang A, perintah memakai helm saat mengendarai motor. Perintah memakai helm saat mengendarai motor. Ini bukan norma, tapi aturan pemerintah. Bukan norma. Nah, ini A. Kemudian larangan membuang sampah ke sungai. Larangan membuang sampah. Ini ya pemerintah, ya memang iya, pemerintah tapi tidak secara langsung pemerintah itu dilarang membuang sampah ke sungai. Secara tidak langsung tidak. Tetapi ini mengarah ke lingkungan masyarakat. Ketika di situ masyarakatnya sudah mau menjaga lingkungan sungai, biasanya sudah menjadi kebiasaan bahwa membuang sampah ke sungai itu enggak baik. Kadang-kadang kalau di daerah-daerah di pedesaan itu atau di perkotaan itu ada jaring untuk menghalang agar orang itu tidak membuang ke ke sungai. Kadang ditulis, kadang tidak. Nah, norma itu kadang ditulis dan kadang tidak. Nah, jadi ini termasuk norma. Yang B ini termasuk norma. Yang C, perintah membayar berbagai macam pajak. Pajak itu bukan norma tapi aturan. Aturan yang dari pemerintah yang diperuntukkan untuk masyarakat, untuk warga negara. Nah, ini pemerintah. Larangan menerima uang saat pilkada. Ini larangan, bukan norma. Larangan saat pilkada, larangan pemerintah. Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. Ini kewajiban warga negara, ini dari pemerintah juga. Berarti jawabannya yang B. Larangan membuang sampah ke sungai. Nomor 3. Gotong royong merupakan nilai budaya Indonesia yang mengajarkan pentingnya saling membantu dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Masalah gotong royong. Mengapa penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami makna dari nilai gotong royong dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kuncinya ada masyarakat memahami gotong royong dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. A. Agar dapat menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Nah, di sila kelima, butir ke-1 itu berbunyi, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Oke. Nah, mengapa penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami makna dari nilai gotong royong dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada sila kelima, butir ke-1 bunyinya seperti itu. Kalau yang A, agar dapat menjaga keutuhan wilayah Indonesia, ini bukan masalah gotong royong, tapi mengamalkan Pancasila, harus mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, terus UUD 1045 kita jalankan, terus mempertahankan negara. Ini dampaknya agar dapat menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Berarti yang A ini kurang pas. B. Agar dapat mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Kalau masalah ekonomi, mencapai kesejahteraan ekonomi itu bukan masalah gotong royong. Kesejahteraan ekonomi itu bukan masalah gotong royong. Terus yang C, agar dapat mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Masalah kedaulatan itu bukan karena gotong royong juga kalau kedaulatan. Yang D, agar dapat memperkuat hubungan antara suku dan agama. Memperkuat hubungan antara suku dan agama ini bukan masalah gotong royong juga. Kalau hubungan antara suku dan agama ini bisa mengarah ke toleransi, menghormati, dan ini agak agama juga kan, menghormati agama, menghormati suku, terus toleransi terhadap suku, toleransi terhadap agama. Jadi D ini tidak ada hubungan secara langsung
dengan gotong royong. Yang E, agar dapat mencapai keadilan sosial yang lebih baik. Nah, di sini ada istilah sosial. Sosial itu adalah sila kelima. Sedangkan sila kelima butir ke-1 bunyinya adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Ada kata gotong royong. Berarti E ini ada hubungannya. Ada hubungannya tentang gotong royong. Soalnya sosial, masalah kesosialan. Sedangkan sosial itu, keadilan sosial itu adalah sila kelima. Sila kelima butirnya ada gotong royongnya. Berarti yang nomor 3 itu jawabannya adalah yang E. Yang 4. Sebagai negara dengan karakteristik multikultural, Indonesia rentan terhadap masalah eksklusif. Eksklusif itu tidak terbuka lah, tertutup. Jadi eksklusif. Intoleransi, tidak toleran, intoleransi agama. Dan diskriminasi ras atau etnis. Ya, diskriminasi. Oh, kalau suku ini didiskriminasikan. Nah, itu perbedaan yang ada dapat semakin tajam dan berpotensi menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Apa peran nasionalisme yang paling tepat untuk mengatasi hal ini? Nah, masalah nasionalisme. Berarti tentang masalah nasionalisme. A. Menghadiri berbagai forum lintas agama dan etnis dalam masyarakat. Apa peran nasionalisme yang paling tepat untuk mengatasi hal ini? Sebagai negara dengan karakteristik multikultural, Indonesia rentan terhadap masalah eksklusisme, intoleransi agama, diskriminasi. Perbedaan yang ada dapat semakin tajam dan berpotensi menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Apa peran nasionalisme? Perannya nasionalisme adalah menghadiri berbagai forum lintas agama dan etnis dalam masyarakat. Oke, kita keep dulu. Mengenal berbagai ragam budaya dalam masyarakat. Oke, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap hidup sehari-hari. Aktif melakukan kegiatan sosial agar memiliki jiwa sosial. Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik. D ini bagus. Aktif melakukan kegiatan sosial agar memiliki jiwa sosial. Oke, bagus. Kemudian yang B, mengenal berbagai ragam budaya. Nah, mengenal berbagai ragam budaya dalam masyarakat. Menghadiri forum lintas agama, berarti ini bisa mengarah menghormati agama. Toleransi terhadap agama ini bisa. A, B juga bisa, D juga bisa. Tetapi karena di sini ada C, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila ini ya kegiatan sosial, ya menghargai budaya, terus toleransi terhadap agama. Nah, ini adalah nilai-nilai Pancasila. Jadi C ini mencakup kesemuanya. Jadi jawabannya yang nomor 4 adalah yang C, karena mencakup kesemuanya. Kita lanjut nomor 5. Fenomena flexing atau pamer kekayaan di media sosial belakang ini marak terjadi flexing. Termasuk oleh beberapa pejabat pemerintah dan keluarganya. Misalnya seorang bupati dan istrinya menjadi sorotan publik karena kegemarannya memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Apa sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila dalam menghadapi fenomena ini? Nah, kuncinya ada di sila kelima. Sila kelima butir ke-7 itu bunyinya tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. A. Mengembangkan sikap transparansi dalam melaporkan kekayaan pejabat. Ini tidak mengarah ke fenomena flexing. Kalau ini mengarah ke integritas dan akuntabilitas. Berarti A tidak. B.
B. Menghargai kerja keras dan kesuksesan orang lain tanpa iri hati. Ini kayaknya apa namanya, tidak tanggap lah, tidak peka terhadap fenomena dampak dari flexing ini apa. Jadi cuek. Kalau kita tidak iri kepada orang lain, ya itu bagus. Tetapi kalau kita tidak peka terhadap sosial, nah ini kan nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Jadi kita harus partisipasi dalam apa namanya, ketenangan di masyarakat juga gitu. Kalau yang B ini untuk pribadi itu bagus, tetapi untuk sosial kurang bagus. Kita tidak iri ya bagus, tapi masyarakat apakah tidak apa namanya, tidak menimbulkan gejolak kedengkian misal. Yang B ini kurang pas ya, untuk sosial kurang pas. C. Menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ini seolah-olah tidak ada menanggapi fenomena flexing. Jadi C ini menggunakan kekayaan ini tidak apa namanya, tidak ada tanggapan terhadap fenomena flexing. D. Menampilkan gaya hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan berlimpah. Nah, meskipun memiliki kekayaan berlimpah, menampilkan gaya hidup sederhana. Nah, ini menampilkan gaya hidup sederhana. Nah, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Berarti jawabannya yang D. Yang E. Meningkatkan keterampilan pribadi untuk mencapai kesuksesan yang besar. Kalau ini perjuangan kayaknya. Fokus pengembangan diri kalau yang E. Oke, itu tadi 5 soal. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa lolos PNS di tahun ini. Al-Fatihah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.